sebab seseorang mendapatkan hidayah yang paling kuat adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah tempat kefanatikan yang harusnya kita perhatikan. Kita pegang teguh. Harusnya kita itu fanatiknya kepada Al-Quran. Harusnya kita fanatiknya kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kepada person. Jangan kepada ustadz tertentu. Atau kepada ulama tertentu. Atau kepada golongan tertentu. Atau kepada yayasan tertentu. Atau kepada radio tertentu. Sekolah tertentu. Tidak, jemaah. Kebenaran itu standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang fanatik kepada sebuah negara. Tidak. Jangan fanatik kepada sebuah negara. Negara bisa berubah. Yang tidak bisa berubah adalah Al-Quran. Karena Allah jaga. Yang sudah tidak bisa berubah adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu juga Allah jaga. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan, Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada. Wahai sekalian manusia, sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian beliau sebutkan Kitab Allah wa sunnat Nabi. Atau Kitabullah wa sunnatu Nabi. Dua hal itu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Ini menunjukkan bahwa di antara sebab yang sangat kuat untuk mendapatkan hidayah adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara sebab hidayah yang paling kuat adalah menuntut ilmu agama kepada guru yang tepat. Menuntut ilmu agama kepada guru yang tepat. Jadi, tidak cukup kita menuntut ilmu agama. Tidak cukup. Kalau yang kita tuntut atau kita cari ilmu agama, kemudian kita salah memilih guru. Coba bayangkan kalau ada orang semangat agamanya luar biasa, lagi membara, kemudian ketemu sama orang yang pemahamannya takfiri, ketemu orang yang pemahamannya khawarij, yang suka mengkafir-kafirkan tanpa alasan yang dibenarkan, yang suka memberontak, tidak taat kepada pemerintah yang sah, padahal dia seorang muslim. Coba bayangkan, apa yang terjadi? Menuntut ilmu agamanya tidak menyampaikan dia kepada jalan yang lurus, tidak menyampaikan dia kepada hidayah, tapi malah menyampaikan kepada kesesatan. Coba bayangkan, ketika ada seseorang yang punya semangat membara dalam beragama, tapi ketemu dengan orang Syiah, ya akhirnya akan diarahkan ke ajaran-ajaran Syiah. Nantinya ada taqiyah, berdusta tapi ada pahalanya. Taqiyah maksudnya adalah berdusta, menyembunyikan ajaran Syiah ya dengan kedustaan-kedustaan, dan ada pahala luar biasa. Nanti akan dibawa ke mut'ah, ya, yang hampir sama dengan perzinaan. Bahkan kalau mut'ahnya kepada istrinya orang, pahalanya lebih besar. Subhanallah. Kalau misalnya ada orang belajar agama kepada orang liberal, jadinya pemahamannya akan liberal, fikihnya akan liberal, akidahnya akan liberal, dan seterusnya. Makanya kita itu tidak
cukup belajar ilmu agama, tidak cukup. Kita harus belajar ilmu agama ini kepada guru yang tepat. Guru yang tepat itu bagaimana, Ustaz? Guru yang tepat itu guru yang akidahnya lurus. Ilmunya mendalam. Takwanya tinggi. 3 kriteria ini antum pegang. Lihat guru-guru antum. Lihat bagaimana akidahnya. Lihat bagaimana kedalaman ilmunya. Dan lihat bagaimana ketakwaannya. Dan termasuk di antara ketakwaan ini adalah akhlaknya. Kalau ada di antara guru antum yang tidak memenuhi kriteria ini, lebih baik cari yang lain. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa belajar kepada dia itu haram. Tapi untuk kebaikan antum, maka cari guru yang memenuhi kriteria ini. Dan ada para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, guru-guru yang ahli di bidang tertentu, tidak ahli dalam bidang yang lain. Ini juga harus dipertimbangkan. Belajar kepada ustadz yang bermanhaj salaf, ilmu yang dia ahli di dalam. Dia ahli tentang ekonomi syariah, belajar kepada dia ekonomi syariah. Dia ahli dalam bidang fikih, belajar kepada dia bidang fikih. Dia ahli dalam akidah, belajar kepada dia tentang akidah. Karena bisa jadi seseorang ahli dalam akidah, tapi untuk masalah ekonomi Islam, ekonomi syariah, dia tidak ahli. Bisa jadi sebaliknya. Ahli dalam ekonomi syariah, dalam masalah akidah dia tidak ahli. Bahkan bisa jadi seseorang ahli dalam ekonomi syariah, dalam masalah sholat, fikih sholat dia tidak ahli. Bisa jadi. Makanya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu agama itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau sembarangan, ya hasilnya akan ya apa adanya. Kalau kita memang benar-benar menjaga kualitas ilmu agama kita, kita harus berhati-hati. Ya seperti dalam masalah ilmu dunia. Kita kepengen ahli dalam masalah kedokteran. Ya kita cari sekolah atau kuliah, kampus yang memang ada jurusan kedokterannya di situ. Yang orang-orang ahli kedokteran ya berkumpul di situ. Kita memang belajar kepada ahli kesehatan. Kita pengen belajar psikologi. Maka kita harus belajar kepada ahlinya. Kalau kita belajar kepada ahli ekonomi, padahal yang kita pelajari psikologi, ya tidak nyambung. Begitu pula dalam masalah agama. Jangan sampai kita dalam masalah dunia kepengen yang luar biasa, dalam masalah agama asal-asalan. Padahal agama inilah yang nantinya akan kita bawa sampai akhirat. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma lahmuka wa damuk wa anhu tus'alu yaumal qiyamah fanzur amman ta'khud. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah darah dagingmu dan tentangnya nanti kamu akan ditanya di hari kiamat. Jadi ilmu agama ini akan kita bawa sampai kiamat. Kamu akan ditanya tentang ilmu agama ini di hari kiamat nanti. Makanya pesannya Imam Malik, fanzur amman ta'khud. Lihat dari mana, dari siapa engkau mengambil ilmu ini. Dan harus dibedakan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, antara menerima kebenaran dengan mencari ilmu kepada seseorang. Bedakan antara menerima kebenaran dengan mencari ilmu dari seseorang. Menerima kebenaran, kita bisa gunakan pepatah yang banyak kita dengar. Unzur maqal wala tanzur manqal. Lihatlah apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Walaupun sebenarnya pepatah ini ya banyak ditinggalkan oleh orang-orang bahkan dalam masalah dunia. Sekarang ini banyak orang itu melihat siapa yang mengatakan. Kalau yang mengatakan seorang presiden, semuanya benar. Kalau yang mengatakan orang kaya, semuanya luar biasa. Padahal kata-kata yang sama bisa jadi diucapkan oleh rakyat jelata. Orang biasa.
Tapi ketika dikatakan oleh orang biasa, tidak ada harganya. Tapi kalau yang mengatakan seorang presiden, seorang yang kaya raya, saudagar, orang penting di sebuah negara, langsung diterima oleh semua. Ya, walaupun ya kata-kata itu seringkali ditinggalkan, tapi itu kata-kata yang benar. Lihat apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Ini dalam masalah apa jemaah? Menerima kebenaran. Dari orang kafir pun. Kalau dia membawa perkataan yang benar, kita tidak boleh mengingkari. Kita harus terima. Kata pepatah yang lain, al-haqqu dhallatul mu'min. Kebenaran itu seperti sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Misalnya, ada seorang mukmin yang kehilangan kuda. Maka kuda miliknya yang hilang itu dianggap sebagai dhallah. Kalau dia menemukan kudanya, dia akan segera mengambilnya. Misalnya ada orang kehilangan dompet, maka dompet bisa disebut sebagai dhallah, sesuatu yang hilang dari. Di dalam dompet tersebut ada banyak barang yang berharga. Ada kartu-kartunya, ada uangnya dan sebagainya. Ketika dia mendapatkan dompet tersebut, apa yang dia lakukan? Dia akan segera mengambilnya. Itulah makna pepatah al-haqqu dhallatul mu'min. Bahwa kebenaran itu seperti barang yang hilang dari seseorang. Ketika dia mendapatkannya, maka dia semangat untuk mengambilnya. Jadi kebenaran dari siapapun kita harus terima. Adapun untuk mencari ilmu dari seseorang, maka kita harus selektif. Kita harus benar-benar hati-hati. Ini seperti ya, ketika ada, saya misalkan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada orang membawa kabar kepada kita dengan kabar yang benar, maka kita harus menerimanya. Tapi kalau kita, ya ini kabar, walaupun kabar yang dibawa oleh orang awam ini adalah tentang kesehatan misal, kita harus terima. Kalau memang itu benar, sesuai dengan penelitian, kita harus terima. Walaupun yang menyampaikan orang awam. Tapi ketika kita ingin konsultasi tentang kesehatan, kepada siapa kita konsultasinya? Kepada dokter. Kepada dokter kita konsultasi. Tapi kalau ada kabar tentang kesehatan yang benar, sesuai dengan penelitian dari siapapun, kita akan terima. Begitu pula dalam masalah agama. Ketika ada kabar, ilmu tentang agama, berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi, pemahaman salaf, yang menyampaikan kepada kita orang biasa, kita terima. Bahkan kalau yang menyampaikan setan, kita terima. Dan ada contohnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setan ngasih kabar kepada sahabat Abu Hurairah tentang keutamaan apa? Ayat kursi. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Ilmunya dari siapa? Dari setan. Tapi ketika itu memang kebenaran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia berkata benar, walaupun dia banyak berdusta. Terima kebenaran itu, walaupun dari setan. Tapi untuk mencari orang yang kita jadikan sebagai rujukan ilmu kita, kita harus selektif. Makanya Ibnu Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama kalian. Maka lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian.